Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum Pak Agus. Waalaikumsalam. Silahkan masuk, Bu. Dibuka sendalnya. Iya Pak. Terima kasih sudah diizinkan masuk. Ya, silahkan duduk. Iya, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah baik Pak. Saya lihat hari ini sudah lebih ceria dibanding yang kemarin. Iya. Alhamdulillah Pak. Walaupun ada sedikit masalah. Ya, alhamdulillah. Bagaimana masalah yang kemarin? Sudah aman ya? Belum saya bicarakan soalnya tidak ketemu lagi kemarin tadi. Oh, belum. Belum ketemu sama gurunya. Iya. Jadi tetap buat rencana kapan waktu yang tepat untuk kita laksanakan rencana yang kemarin. Ya baik, Bun, untuk hari ini kira-kira apa yang perlu kita bicarakan? Hari ini saya agak bingung Pak, mau memberikan proyek kelas di murid saya kelas 1. Karena ini merupakan hal baru bagi saya. Walaupun sudah saya baca-baca contoh-contoh modul proyek, cuma bingung bagaimana mau melaksanakannya Pak. Oh iya. Untuk saat ini di jadwal pelajaran Ibu itu proyeknya kapan? Sebenarnya sih Pak, dalam satu semester dalam satu tahun ajar itu siswa diarahkan membuat 2 proyek. Boleh Ya. kedua-duanya di akhir semester 2 atau boleh masing-masing 1 proyek semester 1 semester 2 1. Nah, saya rencananya mau ambil tema tentang hidup berkelanjutan. Jadi di sini kemungkinan saya arahkan anak-anak menanam tanaman obat keluarga, jahe dan kunyit. Yang jadi kendalanya Pak, kan siswa saya ada 30 anak nih. Nah 30 anak ini dengan saya sendiri guru agak kerepotan mengatur ini ditanam di sini, nah ini begini. Takutnya yang ada main pasir. Nah seperti itu. Terus sarana dan prasarana di sekolah itu juga kayaknya masih butuh tambahan karena pot, tanah subur yang ada kompos atau seperti itu belum memadai untuk 30 anak. Nah, kalau saya tunggu sampai dilengkapi oleh sekolah kayaknya agak susah, Pak. Harus sumbernya dari bantuan orang tua murid barangkali seperti itu, Pak. Ya, ini kan Ibu Guru sudah menentukan rencana proyek yang akan dilaksanakan. Iya. Cuman saat ini merasa bingung mulainya dari mana, seperti itu ya. Memangnya yang seperti apa yang Ibu Guru harapkan dengan adanya proyek ini? Proyek yang saya mau berikan ke anak-anak itu saya harapkan anak-anak bisa lebih mandiri, gotong royong, bernalar kritis. Jadi saya arahkan anak-anak bagaimana mereka merawat tanamannya secara mandiri, bergotong royong sama teman-temannya, membuat tanaman obat keluarga bersama-sama, seperti itu, Pak. Kalau kekuatan yang Ibu miliki sekarang sehingga mencoba memberanikan diri untuk mengambil proyek ini apa? Saya suka tanam menanam, Pak. Kebetulan yang pertama karena ya salah satu kesenangan Ibu Guru. Iya, hobi menanam
Jadi di rumah Ya, itu ya. saya tanam pepaya, ada lopo. Jadi pengen ajarkan ke anak-anak menanam. Iya, iya. Kalau dari harapannya Ibu bagaimana anak-anak didiknya juga bisa menanam, bagaimana tahu anak-anak bisa mengetahui cara menanam, apalagi menanam tanaman yang bisa dimanfaatkan secara langsung oleh mereka hasilnya. Ya, Iya. melihat kondisi sekolah, kira-kira keberhasilan Ibu untuk menerapkan atau melakukan proyek itu kira-kira dari skala 1 sampai 10 berada di angka berapa? Ada di angka 5, Pak. Kalau saya lihat kondisi sekolah yang medianya mulai dari media bahan, alat, itu ada di angka 5. Kemarin sih sempat bicarakan hal ini ke kepala sekolah, tapi kepala sekolahnya bilang sabar dulu karena dana BOS itu belum ada mengarah ke pemeliharaan greenhouse seperti itu, Pak. Jadi saya cukup mengurungkan niat dulu, tapi kalau saya tidak bergerak dari sekarang takutnya kerepotan seperti itu. Nanti kepepet proyeknya. Melihat hambatan-hambatan yang Ibu alami dan sekarang sudah berada di angka 5, berarti rencana untuk melakukannya itu saya kira peluangnya ada. Kira-kira apa rencana Ibu untuk mengatasi persoalan-persoalan yang muncul, mulai dari persoalan media tanam yang masih kurang, dukungan dari kepala sekolah juga yang sifatnya ditunda. Kira-kira langkah yang Ibu lakukan untuk saat ini apa? Saya ingin diskusikan ke orang tua siswa, pakai WhatsApp saja untuk sementara. Jadi saya bicarakan dulu barangkali ke orang tua kalau rencananya mau ajak anak-anak menanam di sekolah. Jadi kayak plastik refill minyak itu jangan dibuang, simpan-simpan dulu. Terus iya, terus tanah kalau bisa diisi memang itu plastiknya biar ada memang tanahnya. Terus mengenai bibitnya nanti saya minta tolong karena murid saya kebanyakan pedagang di Pasar Terong. Pastilah ada jahe dan kunyit. Bisalah kan kalau jahe dan kunyit yang dibutuhkan itu akarnya ya, umbi akarnya untuk berkembang biak seperti itu. Saya kira solusi yang luar biasa itu Bun, dengan adanya komunikasi dengan orang tua, pemanfaatan barang bekas, itu saya kira tolak ukur keberhasilan yang tadi Bu Guru sampaikan. Harapannya bagaimana anak-anak bisa menanam, bagaimana anak-anak bisa menyalurkan kesenangan mereka dengan menanam, bahkan Ibu Guru juga tersalurkan kesenangannya. Saya kira itu solusi yang luar biasa Bun, dengan adanya komunikasi yang baik dengan orang tua. Dan salah satu apa yang dikomunikasikan, disebutkan tadi bahwa Bu Guru akan memanfaatkan barang bekas yang dibawa pun sudah ada media tanahnya, sehingga mengurangi beban Bu Guru di sekolah. Bu Guru dengan memanfaatkan lagi komunikasi orang tua yang lain. Saya kira ini kolaborasi yang luar biasa yang Bu Guru bisa ciptakan di kelas. Kira-kira kapan Bu Guru ingin rencanakan hal ini? Apalagi sekarang sudah memasuki mau masuk akhir semester 2, semester ganjil ini. Ini kalau saya bicarakan, kalau saya WA di grup untuk sekarang paling pengadaan tentang plastik minyaknya dulu kayaknya, karena jangan sampai 30 anak baru 5 yang ada plastik refillnya. Jadi mungkin saya bicarakan dulu bahwa bunda-bunda kalau
isi minyak, jangan dibuang plastiknya. Mungkin baru itu Bu, baru yang itu yang bisa dilaksanakan. Mengenai tanah, tunggu lagi konfirmasi, ditanya dulu apakah sudah semua anak sudah ada tanahnya atau bagaimana. Karena kalau berharap dari sekolah tanah susah Pak. Tidak ada area tanah di sekolah, yang ada batako-batako, Ya, paving block, seperti itu. Yang saya takutkan Pak, jika saya komunikasikan dengan orang tua siswa, apakah orang tua siswa tidak keberatan? ya. Tidak ya Eh, Pak. Kalau menurut Bu Guru, kira-kira ini akan memberatkan mereka atau tidak? Kalau dari permintaan saya tentang plastik refill, mungkin ini tidak memberatkan karena biaya juga tidak ada. Mencari tanah yang saya khawatirkan Pak, karena kalau kondisi kota sekarang cari tanah yang subur, yang sehat itu kayaknya susah kalau daerah kota. Yang ada yang dibeli. Ya, ya. Jadi saya kira sudah terbaik itu yang Bu Guru sampaikan, bahwa akan mencoba mengkomunikasikan. Saya kira dengan komunikasi itu akan muncul solusi-solusi yang baik. Bisa saja solusi datang dari Bu Guru, bisa saja solusinya datang dari orang tua murid. Oh iya. Misalnya. Iya. Kira-kira untuk merealisasikan ini, siapa yang bisa membantu Ibu agar ini bisa berjalan dengan baik? Mungkin yang bisa bantu saya ini karena saya punya partner juga. Saya mengajar kelas 1B. Partner saya juga Bu Guru kelas 1A. Karena biasanya kita suka jalan sama, mulai dari cara mengajar. Mungkin akan saya komunikasikan dengan partner saya agar bisa sama, jadi kami bisa saling mengingatkan, mulai dari membuat modul proyeknya, membuat menyiapkan bahannya, mengomunikasikan ke orang tua siswa juga. Kami akan saling mengingatkan. Ya, wah luar biasa ya. Hari ini dari pembicaraan kita dari awal, ternyata Bu Guru sudah menemukan solusi yang terbaik. Bagaimana mengawali rencana proyek di kelas, di sekolah yang akan dilaksanakan. Diawali dengan melakukan komunikasi yang baik dengan orang tua murid, insya Allah akan menghasilkan solusi. Bu Guru akan menawarkan pemanfaatan refill minyak yang bekas untuk digunakan sebagai media untuk menanam. Mungkin saja Bu nanti akan ada solusi yang terbaik lagi dari orang tua murid. Bahkan bisa saja ada yang mengatakan biar saya yang sediakan. Bisa saja akan ada subsidi silang. Ya dicoba saja. Ya apalagi akan lebih kuat dengan kolaborasi dengan guru kelas yang lain. Ini sudah hal yang luar biasa, berkolaborasi dengan teman guru, berkolaborasi dengan orang tua, dan berkolaborasi dengan peserta didik. Bu Guru sudah menerapkan salah satu profil pelajar Pancasila, ya gotong royongnya. Ya saya kira luar biasa hari ini Bun. Mudah-mudahan Allah mudahkan untuk Bunda untuk menerapkannya. Kira-kira ada yang mau disampaikan terakhir Bun, bagaimana perasaannya dengan adanya pertemuan ini? Alhamdulillah Pak, setelah berbincang dengan Pak Agus, jadinya saya punya gambaran yang lebih jelas tentang kendala saya modul proyek untuk anak kelas 1. Jadinya ternyata saya dengan sendirinya itu mengalir begitu saja ide-idenya. Alhamdulillah lega Pak, terima kasih. Ya, baik Bun, saya kira pertemuan kita hari ini cukup. Mudah-mudahan rencana kita pada malam hari ini bisa kita realisasikan dengan mudah. Dan insya Allah kita akan bertemu lagi. Saya insya Allah menunggu kabar baiknya, apakah rencana yang akan kita lakukan berjalan dengan baik atau tidak. Kalau belum, insya Allah kita akan menemukan sama-sama lagi solusinya.
Baik, Iya. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam Pak Agus. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Agus? Alhamdulillah baik Bun. Hari ini senang sekali bisa bertemu dengan Bu Yus kembali. Iya, kita ketemu malam hari ya. Siangnya kita Iya. sibuk masing-masing. Iya betul. Iya. Disibukkan oleh anak didik ya Pak ya. Betul. Kebetulan tadi saya izin tidak ke sekolah. Oh. Tapi alhamdulillah digantikan oleh teman lain yang bertugas di kelas. Iya, bagus. Malam ini kita mau membicarakan tentang apa ya Pak Agus ya? Ini kemarin alhamdulillah sudah temukan solusi tentang keterlambatan. Ternyata banyak efek yang dihasilkan oleh keterlambatan itu. Salah satunya kemarin itu masuk ke kelas tanpa persiapan. Ini luar biasa. Ini ketika saya berada di kelas tanpa ada persiapan sebelum masuk. Ini kewalahan luar biasa saya di kelas. Iya. Jadi tidak ada persiapan saat mengajar ya Pak ya? Ya betul. Sebenarnya kalau guru olahraga satu kali lihat materi sebenarnya sudah hafal sampai satu semester. Cuman untuk secara terperinci dan detail hal-hal yang dilakukan di kelas itu kalau tidak ada persiapan saya rasa sangat kewalahan dan ini saya rasakan untuk 3 hari terakhir ini. Iya, dari efek keterlambatan ya Pak ya? Ya betul. Bahkan persiapan di kelas pun itu tidak ada dan luar biasa efek yang saya rasakan di kelas. Merasa bahwa mengajar itu bebannya luar biasa padahal sayanya yang tidak punya persiapan masuk di kelas. Iya. Jadi karena Pak Agus merasa tidak siap pada saat masuk mengajar dikarenakan keterlambatan tersebut, kira-kira tujuan untuk kita bicarakan malam ini, Pak Agus maunya seperti apa? Saya berharap sih, apalagi kita sebagai seorang calon guru penggerak, itu tidak terjadi lagi pada diri saya. Saya ke kelas dengan persiapan yang mantap, media dan perangkap yang memang betul-betul telah disiapkan, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik. Iya. Berarti harus dipersiapkan dari sebelumnya, Pak ya? Ya, betul. Dan ini cukup membebani saya karena ternyata tanpa persiapan mengajar itu menjadi berat rasanya. Malah menjadi pekerjaan yang luar biasa berat. Betul yang saya rasakan di 2 hari terakhir ini mengajar tanpa persiapan. Iya. Karena kalau tanpa persiapan itu awal pembelajaran dengan siswa biasanya kita bingung sendiri. Jadi sempat memakan waktu ya Pak ya? Iya, mengajar betul apa? sekali. Jadi kira-kira menurut Bapak nih ya, untuk kedepannya jika Bapak tidak mempersiapkan itu, jika Bapak mau mempersiapkan pelajarannya, berarti harus dikerjakan jauh hari sebelumnya atau apalagi kira-kira yang Bapak mau kerjakan? Ya sebenarnya sih saya berharap saya telah menyelesaikan tugas-tugas saya sebagai seorang guru terkait dari administrasi seperti perangkat pembelajaran seperti RPP dan media dan alat peraga yang saya butuhkan mengajar itu betul-betul telah siap sehingga saya pada saat mengajar itu betul-betul bisa memanfaatkan waktu dengan baik. Pelajaran menjadi lebih bermakna dengan begitu. Ya. Jadi yang untuk kedepannya untuk lebih baik lagi, Bapak mungkin Bapak akan melakukan membuat RPP di hari sebelumnya serta menyiapkan alat dan bahannya begitu ya Pak ya? Ya betul. Ini
Nah, sepertinya yang saya harus lakukan itu menyiapkan alat peraga yang saya butuhkan sebelum pulang. Jadi untuk pembelajaran selanjutnya, karena kan mengingat juga jarak rumah yang cukup jauh, jadi ya pasti membutuhkan waktu untuk sampai ke sekolah. Jadi menurut saya sepertinya lebih bagus menyiapkan media dan alat peraga itu untuk pembelajaran selanjutnya. Misalnya besok hari saya persiapkan di 1 hari sebelumnya di sekolah. Ya, ya. Jadi Bapak akan menyiapkan alat dan bahan peraga, olahraga di hari sebelumnya. Ya, betul. Sepertinya itu lebih efektif. Iya, berhubung rumah dengan sekolah cukup jauh ya Pak ya. Jadi Ya, kalau mau betul. menyiapkan saat hari mengajarnya kayaknya kewalahan Pak. Ya, betul. Iya. Itu termasuk rencana aksi dari Bapak ya? Iya, betul. Rencananya seperti itu. Mudah-mudahan dengan begitu masalah yang saya hadapi di beberapa hari terakhir ini bisa saya selesaikan. Sebenarnya kan sebelumnya tidak ada masalah waktu jarak rumah dekat dengan sekolah. Cukup mudah diaturnya, tapi sekarang ada tantangannya. Ya. Iya, posisi rumah yang bergeser ya Pak ya? Orangnya bergeser. Orangnya bergeser. Iya. Jadi 1 hari sebelumnya sudah disiapkan semua. Betul sekali Pak, sudah bagus rencananya. Sekarang karena kemarin-kemarin itu agak kerepotan, Pak Agus, bagaimana melakukan pembelajaran dengan anak-anak akibat keterlambatan. Ini untuk besoknya ini apakah sudah bisa direalisasikan atau mau mengatur-mengatur lagi, ancang-ancang atau segera dilaksanakan, Pak? Kebetulan saya akan mengajar di hari Senin dan insya Allah akan saya persiapkan di hari Ahad. Dan mungkin untuk yang saya siapkan, mungkin rencananya yaitu modul ajarnya dulu yang saya siapkan. Untuk alat peraganya kan ada di sekolah. Sambil saya melihat alat peraga apa yang tersedia di sekolah, nanti saya selesaikan di situ. Iya. Oke. Sambil mengingat alat peraga yang ada di sekolah ya Pak ya? Ya, betul. Berarti pagi-pagi lagi dong Pak disiapkan. Artinya tinggal saya ambil kalau misalnya ya saya butuh ini kan tinggal ambil saja. Iya, kan modul ajar sudah dibuat ya Pak ya? Ya, betul. Disesuaikan dengan kondisi sekolah. Iya. Pada saat Bapak mengatur ini rencana aksi, kemudian bagaimana merealisasikannya, apakah Bapak butuh bantuan untuk melaksanakan hal tersebut? Sebenarnya saya bisa lakukan sendiri, apalagi dekat-dekat ini akan ada supervisi di sekolah. Pasti hal-hal semacam ini dibutuhkan. Dan saya rasa dengan adanya supervisi ini juga mendorong semangat bahwa itu harus dilaksanakan, karena apalagi sudah mau diperiksa lagi sama pengawas. Jadi ketika belum lengkap ya sudah pasti harus dilengkapi. Ada tambahan semangat. Ada dorongan dari pihak lainnya Pak ya? Ya, ada tambahan dari luar. Jadi harus motivasi diri sendiri nih ya Pak ya? Ya, betul. Di sekolah saya ada harus sadar. Di sekolah ada partner mengajar Pak? Ada. Di sekolah itu saya terdiri dari orang guru PJOK, cuman teman yang satu ngajarnya kelas tinggi, saya ngajarnya kelas rendah. Jadi kalau membuat modul ajar mungkin hanya bisa sendiri Pak ya? Ya, betul. Oke. Jadi untuk mengingatkan membuat modul ajar hari ini, jangan sampai nih ya Pak Agus terlalu sibuk dengan kegiatannya sampai lupa bikin modul ajar sampai hari Ahad. Bagaimana caranya Bapak? Siapa nih yang bisa bantu Bapak Agus?
Mungkin saya akan mencoba membuat pengingat semacam alarm atau Iya. membantu mengingatkan juga guru-guru kelas membantu ingatkan saya kalau saya akan mengajar di kelasnya. Ya, Iya. Gitu. Minta bantuan ke guru kelas ya Pak ya, ya, biar saling ya, dan itu mengingatkan. betul, dan itu sudah sering seperti itu guru kelas mengingatkan Pak besok PJOK. Ya, Hmm, seperti itu. Takut iya. karena itu kesempatan guru kelas untuk istirahat. Sama Pak, di sekolah saya juga seperti itu. Oke, berarti hari Senin nanti Pak Agus sudah siap dengan modul ajarnya, insya Allah. Terus nanti yang bantu ingatkan mungkin alarm Ya, sama rekan guru. Oke, Pak Agus, selama ini kita berbincang-bincang, kita sudah mendapatkan apa yang Bapak inginkan. Bapak sudah memberikan solusi terhadap masalah yang Bapak hadapi, bahwa pada saat kita mengajar perlu ada persiapan agar tidak kerepotan pada saat mengajar. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ya, saya harap Bapak bisa berkomitmen dengan apa solusi yang Bapak, bahwa harus ada modul ajar sebelum mengajar, kemudian ada alarm yang mengingatkan Bapak untuk membuatnya. Jadi sebelum hari Senin mungkin sudah bisa dibuat ya Pak ya, sudah ada. ya. Insya Allah besok sudah kami buat. Iya. Kira-kira nih Pak yang berdasarkan hasil kita berbincang malam ini, bagaimana perasaan Pak Agus? Ya, alhamdulillah akhirnya saya sadar ternyata kelalaian yang beberapa hari ini saya lakukan bisa diselesaikan dengan cara membuat alarm, membuat perangkat sebelum hari H, dan menyelesaikan media-media yang dibutuhkan peraga 1 hari sebelum saya mengajar. Ya. Oke, berarti Pak Agus sudah berkomitmen dengan apa keputusannya Pak Agus. Semoga lancar mengajarnya di hari Senin, Pak. Terima kasih. Ya, amin. Ya, mohon doanya Bu ya, semoga tetap semangat, bisa istiqomah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Yusvita atas waktunya.